Karena negara ini punya hutang kepada orang-orang wong cilik, orang-orang miskin, kaum duafa. Karena dia miskinnya bukan kemarin, miskin sudah dulu kala. Padahal janji kemerdekaannya itu apa? Yaitu mensejahterakan. Ternyata masih ada sekian juta orang-orang yang masih belum sejahtera. Jadi melunasi. Kalau sekedar memutus mata rantai kemiskinan yang paling mudah kasih duit. Iya, Tapi selesai. kan tidak terhormat. Betul. Ya, karena minta-minta atau karena apa. Dia Tapi akan mewariskan kemiskinan ya, selanjutnya, Prof. Ya. itu. Jadi harta terakhir yang dimiliki oleh orang miskin itu satu, namanya asa. Kalau harapan yang tinggal satu ini putus, namanya putus asa. Oleh karena itu tugas kita yang pertama sekali, SR ini membangun, membangkitkan harapan baru. Bahwa kita bisa sekolah. Dan insya Allah nanti kalau sudah sekolah, akan bisa lebih sukses lagi. Pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa Komdigi memastikan infrastruktur digital untuk sekolah rakyat sekaligus memperkuat komunikasi publik agar program Merdeka Pendidikan dengan sekolah rakyat bisa tersampaikan dengan baik. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, maka pemerintah menjadikan bahwa sekolah rakyat adalah bagian dari komitmen Merdeka Pendidikan. Sementara itu, beberapa waktu lalu kami sempat berbincang dengan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Profesor Muhammad Nuh, yang mengatakan bahwa sekolah rakyat adalah janji negara yang ingin dituntaskan. Jadi waktu kita merdeka dulu, kita punya janji, namanya janji kemerdekaan. Dan itu dituangkan di dalam pembukaan UUD 45. Salah satu diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Alhamdulillah, kita sudah 80 tahun merdeka ini, namun pada kenyataannya masih ada sebagian anak-anak kita, saudara-saudara kita, yang belum bisa menikmati dunia pendidikan sebagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa tadi itu. Nah, sekolah rakyat ini adalah jawaban untuk memenuhi janji kemerdekaan itu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Sekolah rakyat dimaksudkan untuk memenuhi itu. Dan hari ini kami akan berbincang kembali dengan Profesor Emnu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, untuk mengetahui progres dari sekolah rakyat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof. Nuh, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih saya bisa berjumpa dengan teman-teman El Sinta. Sudah lama sekali saya. Lama sekali Prof ya. Ya. Ketika masih di Kemendikbud kita sering. Bahkan sebelumnya, sejak tsunami Aceh, saya waktu rektor ITS sudah sering wawancara dengan El Sinta, top El Sinta. 2004 berarti 2004-an, Prof, ya. Akhir Desember ya Prof ya. Ya. Baik, sehat Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Panjenengan mudah-mudahan juga sehat. Alhamdulillah. Nah, ini semakin semangat ya dengan Prof Emnu karena beliau langsung menggawangi kualitas dari sekolah rakyat. Saya langsung tanya, Prof, cerita dulu soal sekolah rakyat ini, Prof. Jadi sekolah rakyat ini sekolah gagasan. Gagasan. Dari Pak Presiden Prabowo. Yang esensinya adalah ingin betul memotong mata rantai kemiskinan itu. Oh, dengan sekolah rakyat. Dengan melalui sekolah rakyat. Selama ini yang ditangani itu orang miskin, yang sudah miskin. Yang sudah miskin baru ditangani tentang kemiskinannya. Nah, ini ada pendekatan baru yang jangan sampai dia jatuh miskin. Oleh karena itu apa? Melalui sekolah inilah sebenarnya ingin memotong jangan sampai generasi dari keluarga miskin ini masuk dalam siklus kemiskinan baru lagi. Sehingga temanya adalah gimana cara memotong mata rantai kemiskinan dari keluarga miskin itu. Apakah memang bisa dipertanggungjawabkan ide yang mulia, ide besar ini?
tentu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Baik dari kajian-kajian akademik. Taruhlah siapa yang tidak kenal dengan Jeffrey Desach. Ya. Ya, yang dia menulis The End of the Poverty. Bahkan Pak Jeffrey Desach sekarang ini kalau tidak salah sebagai salah satu penasihat Danantara itu. Ya. Itu tahun 2005 beliau nulis buku yang sangat terkenal tadi itu. Hasil penelitian beliau di Kenya dan Mumbai. Bahwa ternyata memang pendidikan mampu memotong mata rantai kemiskinan itu. Tidak hanya itu, ya Charles Miskin pun juga demikian, penerima Nobel juga demikian. Di samping kajian akademik, ada pengalaman empirik. Banyak orang-orang yang tadinya miskin karena sekolahnya bagus, dia pun juga bisa terangkat itu, terbebas dari kemiskinannya. Saya sering memberikan contoh yang paling simpel ya Pak Khairul Tanjung. Yang tadinya miskin, sekolahnya bagus, akhirnya alhamdulillah bisa. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu sekarang persoalannya gimana menyiapkan sekolahnya itu. Sebenarnya sekolah khusus untuk orang-orang miskin, ya, tapi syaratnya pinter. Itu sudah ada. Yaitu sekolah SMA unggulan Siti Arsa. Punyanya Pak Khairul. Itu ada itu sudah. Dan terbukti hasilnya bagus. Itu yang jadi role model. Itu yang jadi role model. Tetapi ini beda ya, sekolah rakyat ini beda. Kalau di SMAU Siti Arsa, itu SMA tentu, tapi syaratnya 2. Miskin dan pinter. Ya, miskin dan pinter. Ini yang membedakan dengan yang membedakan rakyat, sekolah rakyat itu syaratnya cuma 1. Miskin saja. Urusan pinter gak pinter tidak penting. Yang penting sekolah dasarnya itu miskin, kita ajak untuk bisa bersekolah. Sehingga wajar ada di awalnya itu yang skeptis. Bisa enggak ini ya? Karena tidak ada tes, tidak ada tes akademik, tes apapun tidak ada. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah mapping, pemetaan. Nah, pemetaan ini yang kita lakukan untuk menentukan baseline-nya. Karena tanpa diukur kita tidak tahu hasilnya. Ya, jadi sebelum mereka masuk sekolah secara formal resmi, mereka kita lakukan namanya pemetaan. Ada 3 wilayah yang kita petakan. Yaitu yang pertama adalah peta tentang kondisi fisik dan kesehatan dia. Yang kedua, psikososialnya dia. Yang ketiga, yaitu peta akademiknya dia. 3-tiganya kita jadikan baseline. Dari situlah nanti kita akan tahu selama 1 semester atau 3 bulan apa yang berubah di sini. Dari fisik misalkan, kita ukur tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lingkar pinggangnya berapa, tingkat kebugarannya gimana, kesehatannya pun juga kita ukur dan semuanya kita jadikan baseline. Saya yakin tidak semua sekolah punya data physical baseline ini. Tidak semua sekolah punya ini. Tapi di sekolah rakyat semuanya diukur. Diukur. Yang kedua, tidak hanya physical kebugaran kesehatan, tapi juga psikososialnya dia. Taruhlah tingkat dari self confidence-nya dia seperti apa. Daya juangnya dia seperti apa. Termasuk juga empati sosialnya seperti apa. Demikian ya sudah. Mereka kita ukur, termasuk juga talentanya. Talentanya kita ukur semua. Di samping itu yang terakhir tentu pemetaan akademik. Karena tidak ada tes. Tapi kita tahu dari situ mana kira-kira, misalkan aja anak masuk SMA kelas 1, berarti lulusan SMP. Betul. Lulusan SMP ini kompetensi apa sih yang sebenarnya yang harus dimiliki? Di situ kita tahu, oh ini sudah memenuhi standar lulusan SMP. Oh ini masih di bawah. Oh ini cukup dan seterusnya. Begitu kita tahu ada anak yang di bawah standar yang mestinya lulusan SMP itu segini, dia ternyata di sini, tidak apa-apa.
Tetap kita terima. Ya. Tapi kita lakukan pendampingan, percepatan, ya level up. Sehingga dia nanti bisa mengejar atau bisa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Sama juga dengan kesehatan. Ya. Dari data yang kita peroleh dari cek kesehatan kemarin itu, ragam betul. Taruhlah ada yang bisa segera diselesaikan, misalkan karies. Ya. Itu kan menandakan bahwa dia tidak bersih tradisi hidupnya. Mungkin jarang sikat gigi. Tidak apa-apa, memang realnya itu. Ya. Realnya itu. Nah, oleh karena itu selama mereka sekolah di sekolah rakyat, kita ajari gimana cara bersihin ini, atau kalau tidak ya kita bawa ke dokter gigi. Ya. Dokter giginya akan bersihin. Ada juga yang TBC. Tidak apa-apa juga. Memang realnya itu. Oleh karena itu tesisnya adalah kita berangkat dari kondisi real apa adanya. Dari situlah masuk di sekolah rakyat, kepingin naikkan deltanya berapa. Nilai tambahnya berapa. Dari akademik berapa, dari psikososial berapa, dan dari kesehatan demikian juga berapa. Nah, dengan model seperti itu pendekatannya, Mas, kita ingin tahu nanti ujungnya itu, ujungnya itu pakai model pendekatan apa yang kita bisa melakukan percepatan. Insya Allah dengan model seperti itu, kondisi awal sudah bisa kita petakan. Yang kedua, kurikulum. Jadi sekolah rakyat ini adalah sekolah berasrama. Tesisnya berasrama. Sekolah formal. Tetapi tidak hanya sekolah formal biasa, tapi kita ingin membangun betul karakter mereka. Tidak hanya karakter, tapi kita bekali juga dengan life skill. Ya, kecakapan hidup. Sehingga dia punya pendidikan formal seperti sekolah biasa. Dia karakternya kita bangun betul karena memang ada kesempatan untuk membangun itu. Yaitu melalui berasramanya itu. Dan selama dia berasrama maupun di lingkungan sekolah, kita bekali pula dengan life skill. Sehingga harapannya anak-anak ini kalau toh nanti dari SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, begitu SMA nanti kita harapkan ada yang melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Ya, tetapi bisa juga dengan bekal life skill-nya itu, dengan memang dia kepingin hidup secara mandiri, taruhlah kita bekali digital competencies misalkan gitu, dia bisa jadi programmers, dia bisa jadi teknisi, dia bisa jadi apa, tapi bukan hal yang taruhlah yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak terhormat, tanda petik. Meskipun semua pekerjaan sepanjang itu halal, itu terhormat. Tetapi inline inline dengan perkembangan teknologi. Dia kalau bisa kerja di data center, kerja di sini itu kan luar biasa. Dan mereka sangat mungkin kita bekal itu. Khususnya di digital competencies. Pertanyaan berikutnya, Prof. Untuk memastikan kualitas dari sekolah rakyat ini tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah unggulan lain. Karena tadi Prof menyebut sekolah Setiarsa itu ya, karena setahu saya itu sekolah unggulan, sekolah bagus, dan Gus Ipul beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh yang dikembangkan di sekolah rakyat. Bagaimana Prof memastikan itu? Jadi kualitas bukan pilihan, tapi kualitas itu imperatif, keharusan. Karena yang bisa bertarung pada akhirnya, yang bisa memotong mata rantai kemiskinan itu, kalau pendidikannya berkualitas. Nah, sebelum masuk ke situ, Mas, saya ingin menyampaikan triloginya dulu. Apa sih cara memandang sekolah rakyat ini? Jadi kita kembangkan ada namanya trilogi SR, trilogi sekolah rakyat. Yang pertama adalah memuliakan wong cilik. Kita sengaja menggunakan kata memuliakan. Ya, artinya memuliakan itu memberikan layanan melebihi dari standar minimalnya. Yang mereka terima. Yang mereka terima. Itu memuliakan. Jadi bukan sekedar memenuhi. Bukan.
memenuhi di atas standar yang mereka terima. Tidak hanya memuliakan sebenarnya. Karena tesisnya, tujuannya Pak Presiden Prabowo itu supaya wong cilik bisa menjadi gemuyu. Bisa senyum, bisa tertawa. Oleh karena itu, di dalam memuliakan tadi itu, ada unsur yang di dalamnya itu apa? Membahagiakan. Tidak hanya itu sebenarnya. Tapi negara kepingin nyaur hutang. Melunasi hutang. Karena negara ini punya hutang kepada orang-orang wong cilik, orang-orang miskin, kaum duafa. Karena dia miskinnya bukan kemarin. Miskin sudah dulu kala. Padahal janji kemerdekaannya itu apa? Yaitu mensejahterakan. Ternyata masih ada sekian juta orang-orang yang masih belum sejahtera. Jadi melunasi. Memuliakan. Yang kedua, yaitu apa? Menjangkau yang tidak terjangkau. Reach the unreachable. Bisa jadi mereka itu tidak sekolah, bukan karena sekolahnya tidak ada. Sekolahnya ada. Bahkan sekolahnya pun juga bisa jadi sebelah rumahnya dia. Iya. Tetapi kenapa dia tidak bisa sekolah? Karena ada biaya yang dibutuhin. Iya. Biaya pendidikan itu ada biaya investasi, ada biaya operasional, dan ada biaya personal. Bisa jadi investasi sudah dia tidak ikut, operasional pun juga sudah ditanggung oleh pemerintah, tapi personalnya siapa yang nanggung? Ya kan? Biaya transport, biaya buku, biaya makan, dan seterusnya. Maka meskipun dia secara fisik bisa menjangkau ke sekolahan itu, tetapi sekolah itu tidak bisa menjangkau anak ini supaya bisa masuk di situ. Nah, ini melalui SR, mereka yang tadinya tidak terjangkau, sekarang terjangkau. Masuklah sekolah SR. Karena apa? Seluruh biaya dari kaki sampai rambut ditanggung oleh negara. Tidak ada lagi biaya personal. Termasuk laptop, pakaian, semuanya ditanggung. Termasuk makan. Termasuk makan 3 kali, kebutuhan lainnya, jajan 2 kali, dan seterusnya. Itu semua ditanggung. Jadi yang kedua adalah kita ingin menjangkau. Yang selama ini tidak terjangkau oleh sekolah-sekolah biasa. Yang ketiga, trilogi yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Making impossible possible. Kita harus berani itu. Kalau kita tidak berani memungkinkan yang tidak mungkin, ya tidak mungkin terus. Oleh karena itu, tesisnya adalah gimana caranya yang orang-orang yang sebelumnya itu mengatakan gak mungkin, gak mungkin. Kita jawab, insya Allah mungkin melalui sekolah rakyat. Apa yang harus kita lakukan? Kita cari terobosan. Misalkan aja, kita ingin mengembangkan anak-anak ini berbasis talentanya dia. Ya, personal talenta. Jadi sejak awal disiapkan kecenderungannya mereka kemana? Kecenderungan kemana? Kita petakan tadi itu talentanya. Itu logika analoginya yang paling sederhana, Mas Wir. Sapi itu ya disuruh ngangkut beban 100 kilo 1 ton dia berangkat. Tapi kalau dia diminta untuk terbang, minta ampun dia. Meskipun nggak bawa beban ya? Meskipun nggak beban. Ya, burung pipit dikasih 1 kilo pun dia minta ampun dia. Tapi suruh terbang dia berangkat. Artinya apa? Tidak ada ciptaan Tuhan itu yang percuma. Ada rahasia yang melekat di dalam setiap ciptaan Tuhan yang namanya manusia itu. Nah, tugas kita adalah memetakan apa talenta-talenta dari anak-anak ini. Kami punya keyakinan anak-anak SR itu menyimpan talenta yang luar biasa, sehingga dari situlah kita mapping, kita petakan melalui DNA talenta mapping. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai kira-kira 5.000-an. 5.000-an yang sudah selesai untuk kita mappingkan, data yang sudah kita olah. Terus ini berjalan. Ternyata apa? Ternyata dari mapping talenta itu banyak anak-anak yang punya kemampuan di bidang STEM. Science,
teknologi, matematik, engineering, ya dan seterusnya itu. Sehingga ini mereka ini punya potensi untuk digerakkan ke engineering, ke teknik. Ada juga yang sekian persen ke kesehatan. Ada juga yang sekian persen ke ini dan seterusnya. Paling banyak itu di engineering sama kesehatan. Artinya apa? Artinya ini kesempatan bagus, peluang bagus untuk menggerakkan potensinya dia, talentanya dia ke sana. Karena kalau kita itu salah di dalam mengarahkan, dia talentanya ke sana, kita arahkan ke sana, energinya terlalu banyak. Ya, energinya terlalu banyak. Cost itu. Dan bisa jadi gagal juga. Iya. Tapi kalau sesuai dengan talentanya, insya Allah itu yang tadinya tidak mungkin kita buat mungkin. Karena apa? Karena memang sudah tahu passionnya. Panjenengan, taruhlah saya, disuruh nyanyi kayak apapun tidak akan keluar suara nyanyinya. Karena memang saya tidak punya talenta penyanyi. Tapi panjenengan barangkali tidak disuruh nyanyi, sudah nyanyi duluan. Karena memang talentanya, passionnya di sana. Passionnya penyanyi. Dan seterusnya. Loh, kalau memaksa saya yang tidak punya talenta penyanyi, disuruh nyanyi, costed. Energi banyak terbuang. Nah, saya hobinya apa? Misalkan disuruh nulis, ya saya nulis lah. Diajari nulis, cepat jadi. Dan seterusnya. Oleh karena itu, guru-gurunya pun juga, jadi setiap guru itu kita siapkan laptop gitu, taruhlah begitu. Di situ sudah ada data muridnya. Kecenderungan anak-anak talenta seperti apa. Sehingga pertanyaan yang akan diberikan oleh sang guru kepada murid, yang satu dan murid yang lain, tentu akan berbeda. Sesuai dengan talentanya dia dan seterusnya. Sehingga nanti dalam proses pendidikannya, pembelajarannya, itu lebih mengarah ke personalized learning. Jadi ke pendekatan-pendekatan personal. Karena hakikatnya setiap orang punya personalized yang beda-beda. Meskipun ada yang sifatnya common, yang sama semua, tapi ada yang spesifik. Jadi dengan 3 pendekatan tadi itu, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang tidak terjangkau atau yang belum terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin, making impossible possible. Ini menjadi keyakinan. Insya Allah bisa. Tapi sekali lagi, ya tahapannya itu gini, masih panjang ceritanya. Ini kan baru ide, ide besar. Dan ini baru kita terjemahkan. Belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Baru nanti setelah sekian tahun ada outputnya. Dari output tadi itu baru ada impact-nya. Tapi panjenengan jangan berharap ada impact tanpa ada output. Jangan berharap ada output kalau tidak ada yang dikerjakan. Dan jangan berharap bisa dikerjakan kalau tidak ada idenya. Semuanya satu kesatuan. Semua satu kesatuan, tetapi ini butuh waktu yang lama. Betul. Butuh waktu yang lama. Ide gagasan Pak Presiden Prabowo, oke, yes. Kita terjemahkan. Kita laksanakan. Melaksanakannya bukan 1 hari, 2 hari. SD 6 tahun. Ya kan? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Baru 3 tahun berikutnya lagi. Ya, demikian dan seterusnya. Sehingga salah satu isu yang menarik di SR ini, berapa usianya SR ini? Itu banyak menjadi pertanyaan. Jangan sampai setelah ganti presiden. Kalau sampai usianya seusia pemerintahan, SD aja belum selesai. SD aja belum selesai. SMP mungkin baru 1 kali lulus. SMA juga baru 1 kali lulus. Oleh karena itu kita berharap betul ide yang luar biasa ini dan kita terjemahkan dengan sungguh-sungguh, maka harus dipayungin oleh undang-undang atau hukum bahwa ini menjadi bagian yang harus dilanjutkan berikutnya lagi, Karena temanya kita ingin menyongsong 2045. Kurang 20 tahun. Kurang 20 tahun. 20 tahun itu 4 kali presiden. Gitu. Mudah-mudahan umurnya panjang ya, Prof. Insya Allah. Dan memang kita harus karena sekarang ini sedang ada diskusi untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas,
Maka kita berharap di Undang-Undang Sisdiknas itu yang baru nanti yang akan menggabungkan beberapa undang-undang itu masuklah di situ bahwa negara punya kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada kaum duafa, wong cilik mulai SD sampai SMA secara gratis. Baik. Yang menjadi pertanyaan Prof adalah seperti apa sih kurikulumnya? Ya. Bagaimana menyusun kurikulum tersebut? Iya. Kurikulum itu salah satu aspek. Iya. Ya. Jadi ada namanya 8 standar nasional pendidikan. Iya. Jadi mulai dari standar tentang siswanya sendiri, standar tentang pendidik dan tenaga kependidikannya, standar tentang infrastruktur sarana prasarana, standar tentang pembiayaan dan tata kelolanya. Iya. Ya, termasuk standar kurikulum, yaitu menyangkut isinya apa, bagaimana cara mengajarkannya, Ya. dan outputnya apa, serta gimana cara mengevaluasinya. Itulah kurikulum itu. Jadi kurikulum bukan semata-mata daftar isi yang akan diajarkan, tapi bagaimana proses untuk menyampaikan dan bagaimana juga mengevaluasi dan tujuan akhir dari si outputnya itu seperti apa. Oleh karena itu, sekali lagi, di sekolah rakyat ini kita bagi 3 hal, 3 kelompok, yaitu kelompok sekolah formal yang pagi hari sampai sore atau siang hari. Iya. Itu tentu kita mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi ada juga pendidikan karakter. Ya. Pendidikan karakter ini itu kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ya. Agama apapun kita siapkan guru agamanya. Dan juga kita siapkan yang namanya wali asrama dan wali asuh. Wali asrama itu adalah kepala asrama, seluruh asrama, tentu ada laki, ada perempuan. Ya. Tapi setiap anak itu didampingi yang namanya wali asuh. Wali asuh. Setiap 10 anak ada satu wali asuh, satu wali asuh, satu wali asuh. Ini untuk memastikan proses habituasi, pembiasaan anak itu terbangun di situ. Ya, untuk membangun karakter. Karena karakter itu kan tidak bisa ujuk-ujuk jadi. Tetapi kan melalui proses pembiasaan atau habituasi kebaikan sehingga mereka mengalami proses internalisasi, akhirnya menjadi apa? Menjadi sesuatu yang sudah otomatis jadi. Betul. Itu. Memang di awalnya susah membangun habituasi itu. Ada research yang pernah dilakukan oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology, agak lama. Dan ini ditulis dalam buku tentang The Power of Habit. Risetnya tentang apa? Tikus. Tikus dimasukkan di lorong, di pojok di sini dikasih coklat. Tikusnya ini di kepalanya direkam untuk merekam brain activity-nya. Begitu pintu dibuka, tikus mencari, seret dapat coklat. Dikeluarin lagi, dimasukkan lagi, dibuat berulang. Itu. Kesimpulannya apa? Di awal-awal amplitudo dari brain activity itu tinggi. Amplitudonya. Artinya apa? Tikus mikir. Tetapi setelah berulang kali, di yang belakang-belakang, amplitudonya rendah. Artinya apa? Tikus tidak mikir. Jadi apa saja kebiasaan yang tadinya itu belum pernah menjadi pembiasaan, awalnya berat. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi mudah. Itu. Oleh karena itu pembentukan karakter tadi itu kita lakukan melalui pembiasaan. Ya. Yang kedua, itu yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Tapi ada juga pembekalan yang sifatnya life skill. Life skill. Anak-anak ini, anak-anak yang sekarang sekolah di SR ini, semuanya adalah digital native. Anak-anak lahir pada era digital. Maka apa? Maka yang tidak boleh dilupakan adalah digital competencies. Karena mereka lahir sebagai digital native, eranya era digital, kulturnya kultur digital, maka the future is digital. Sehingga apa? Kompetensi digital, dia apapun bidangnya harus punya.
digital competencies. Kenapa? Karena teknologi digital itu sudah masuk di kategori sebagai generic purpose of technology. Beda dengan teknologi pertanian. Tidak semua orang butuh teknologi pertanian. Betul. Beda dengan teknologi kesehatan. Tidak semua orang butuh teknologi kesehatan. Tapi teknologi digital, semua orang butuh. Siapapun butuh teknologi digital. Karena dia sebagai generic purpose of technology itu. Sehingga anak-anak semuanya kita bekalin dengan digital literasi yang mulai sederhana, sampai digital competencies, sampai ke digital quotient. Kalau dulu panjenengan pirsa ada IQ, ya intelligence quotient, ada EQ, emotional quotient, ada SQ, spiritual quotient. Nggak cukup itu. Itu kecerdasan-kecerdasan yang melekat pada diri seseorang. Tetapi sekarang ada kecerdasan baru, yaitu kecerdasan digital. Sehingga desain besarnya ada kita kuatkan yang namanya personal quotient, kecerdasan-kecerdasan personal seperti IQ, EQ, SQ. Kita tambahkan dengan DQ, digital quotient. Tapi tidak cukup hanya itu. Kita tambahkan on top-nya Indonesian quotient, kecerdasan nilai-nilai mulia dari Indonesia. Sehingga anak-anak ini di samping eranya era digital, tapi we are Indonesian. Iya, dia punya karakter kuat ke-Indonesiaan tadi. Kita tetap Indonesia. Betul. Jangan sampai kita itu lupa Indonesianya. Iya. Itu oleh karena itu 3 tadi itu. Ini sama ini. Itu yang kita kembangkan. Baik. Ya. Prof, saya ingin putarkan respon dari salah seorang orang tua siswa sekolah rakyat. Kita ingin tahu bagaimana sih mereka setelah anak-anaknya begitu ya. Sekolah di SR ya. Betul. Kita simak bersama, Prof. Saya sebagai seorang ibu, biar anak saya lebih maju lagi, lebih bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Mudah-mudahan cita-citanya juga yang dia inginkan tercapai. Apalagi kan ayahnya udah nggak ada. Saya bersyukur banget ada sekolah rakyat. Cita-cita anak saya pengen jadi guru katanya, Pak. Kemarin kan lulus kelas 6. Pengennya dia sama teman-temannya nyangkut di 259. Dia nyangkut cuma sebentaran doang karena kan umurnya pada jauh-jauh, Pak. Jadi dia sempat ngambek, habis itu ditanyain sama Pak RT, mau nggak kamu sekolah dekat, sekolah rakyat, mamamu nggak perlu lagi minjem motor, kata. Dia ditawarin, mau Pak, di mana? Katanya itu di belakang rumah, katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah. Jadi memang yang seperti ini itu apa ya? Ini barangkali yang membuat Presiden begitu semangat memastikan agar seluruh anak-anak, baik dari keluarga miskin ekstrem sekalipun, dia harus bisa sekolah. Karena tadi seperti harapan, secerca harapan baru, Prof. Ya. Jadi harta terakhir yang dimiliki oleh orang miskin, ekstrim atau apalah namanya, itu satu. Pendidikan. Namanya asa. Harapan. Ya, kalau harapan yang tinggal satu ini putus, namanya putus asa. Oleh karena itu tugas kita yang pertama sekali, SR ini membangkitkan harapan baru. Bahwa kita bisa sekolah. Dan insya Allah nanti kalau sudah sekolah, akan bisa lebih sukses lagi. Jawaban dari ibu tadi itu, kan sebenarnya kalau bahasa Jawanya kan nelongso. Iya kan? Nelongso. Mau nyekolahkan anaknya enggak bisa, tapi ini enggak bisa, terus gimana ceritanya? Maka alhamdulillah datanglah SR ini. Memperkuat harapan baru. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa tersenyum. Alhamdulillah. The true happiness. Sejati-jatinya kebahagiaan itu adalah how make to other happy. Gimana ceritanya bisa membuat orang lain bahagia. Itulah sejati-jatinya kebahagiaan itu. Jadi kita senang. Ada orang lain bahagia itu kita senang. Itulah mudah-mudahan SR ini tidak sekedar kita bisa membahagiakan, tapi esensinya kan memutus
mata rantai kemiskinan dengan cara terhormat, Iya, dengan cara bermartabat, dengan cara sudah teruji dan terpuji. Itu kalau sekedar memutus mata rantai kemiskinan yang paling mudah kasih duit. Iya, tapi kan tidak terhormat. Betul. Ya, karena minta-minta atau karena apa. Tapi dia akan mewariskan kemiskinan selanjutnya, Prof. Ya. Itu. Oleh itu sekali lagi mendengar dari tadi Ibu itu Ratna, respons Bu Ratna tadi itu terhadap itu, ya Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa menumbuhkan harapan baru. Karena harta terakhir dari orang miskin itu ya satu. Satu-satunya tinggal asa. Baik. Asa itu jangan sampai putus. Prof, ini ada banyak sekali pertanyaan pendengar melalui WhatsApp. Saya akan baca beberapa saja, Prof, karena mudah-mudahan ini bisa mewakili, beberapa bisa mewakili pertanyaan dari banyak pendengar, diantaranya dari Pak Hartoyo. Pak Hartoyo ini di Larangan, Kota Tangerang. Menurut saya program sekolah rakyat ini sangat bagus untuk mendapatkan bibit unggul SDM yang berkualitas untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pendidikan sekolah rakyat ini. Seyogianya diatur dengan undang-undang, Prof. Sehingga siapapun presidennya, program ini tetap berjalan. Nah, ini tadi kita diskusikan ya, Prof. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak John, apa tujuan mendirikan sekolah rakyat? Apa kurikulum inti dari sekolah ini? Dan apa bedanya dengan kurikulum sekolah pada umumnya? Lulusannya atau outputnya, target kompetisinya itu nanti akan seperti apa? Nah, kira-kira itu beberapa pertanyaan pendengar. Satu lagi dari Pasuruan, ada Pak Hanafi. Sesuai nggak kalau kurikulum pendidikan, terutama sekolah rakyat, difokuskan untuk pendidikan pencetakan pengusaha atau berjiwa entrepreneur, Prof? Dan pertanyaan kedua, bisa nggak sekolah rakyat ini kurikulumnya dikedepankan pendidikan teknologi? Itu, Prof. Terima kasih. Dirangkum. Jadi, sangat setuju saya. Tadi kita diskusikan sudah berapa lama usia SR ini. Iya. Ya kan? Itu paling aman ya kita masukkan dalam undang-undang. Setuju saya. Itu belajar dari waktu kami di Kemdikbud dulu. Ada namanya beasiswa bidik misi. Betul. Yang sekarang KIP kuliah. Bidik misi dulu awalnya kita masukkan, kita payungin dengan peraturan menteri, permen. Iya. Tapi saya mikir ganti menteri, ganti lagi. Ya. Akhirnya saya naikkan lagi menjadi PP, peraturan pemerintah. Ganti presiden, ganti lagi. Ya. Akhirnya saya masukkan ke undang-undang. Undang-undang 12 tahun 2012. Di situ ada eksplisit. Ya. PTN, perguruan tinggi negeri, wajib minimal untuk menerima anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu bahasa ininya, akademiknya bagus, minimal 20%. Ada di undang-undang. Ya. Nah, kalau sekarang SR ini kita masukkan juga nanti di undang-undang, berarti yang ada di pendidikan dasar dan menengah, sudah yang akan kita bangun, atasnya kan sudah ada yang mau menangkap. Betul. Yang itu yang perguruan tinggi. Sehingga apa? Akhirnya nanti untuk anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi itu, bisa mengenyam pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Ya. Itu yang kita gagas di dalam revisi Sisdiknas yang akan datang. Ya. Saya sangat setuju. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi soal keberlanjutan ya, Prof ya. Soal keberlanjutan. Kemudian yang kedua kurikulum ya sebaiknya menjadi entrepreneur dan kedua soal teknologi dan seterusnya. Ya. Kita tidak bisa memaksakan seseorang itu harus menjadi wirausahawan atau pengusaha. Tidak bisa memaksakan sebagai teknolog dan seterusnya. Yang paling menarik adalah semuanya itu didasarkan atas talentanya. Ya. Kalau talentanya ini sudah ketemu, maka kita bisa memberikan ekosistem baru bagi mereka mengembangkan talentanya itu. Betul. Sehingga dia akan lebih cepat karena memang talentanya. Itu. Disitulah yang namanya life skill itu di situ ragam betul. Kita siapkan sesuai dengan talenta itu. Ada entrepreneurship, ada juga taruhlah menjadi chef untuk masak,
ada kalian sebagai digital kompetensi tadi melalui digital literasi. Ada apa lagi? Semua life skill yang ada ini kita coba kita petakan. Anak-anak ini cocoknya di mana? Olahragawan, penyanyi, dan seterusnya. Semuanya kita lihat dari sisi passionnya itu. Di situ cost-nya insya Allah bisa efektif. Itu kira-kira. Nah, kurikulumnya secara umum sekali lagi, pendidikan SR ini sama dengan kurikulum dasarnya, sama dengan ya pendidikan formal yang lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi kita tambahkan ya pendidikan karakter dan life skill tadi itu. Karena kita ingin mempercepat. Oleh karena itu, kenapa harus berasrama ini? Supaya bisa lebih utuh dan seterusnya. Karena kalau hanya sekolah biasa, itu setelah dapat formal, dia kena kontaminasi lingkungan, tidak jadi lagi. Kena kontaminasi sahabat-sahabatnya, tidak jadi lagi. Tapi insya Allah dengan dijadiin satu di asrama itu, lingkungannya bisa terjaga 24 jam. Disitulah insya Allah lebih cepat tumbuhnya. Ibarat kita nanam pohon atau nanam tanaman atau sayur, yang kalau dibiarkan di alam bebas, sama alam yang dikondisikan, taruhlah di greenhouse gitu misalkan gitu, itu akan cepat produksinya. Itulah kita ingin anak-anak ini yang sudah lama berada di bawah garis kemiskinan itu, secepat mungkin dia bisa memotong garis kemiskinan itu. Saya kira itu, Mas. Baik. Prof, ada satu lagi tanggapan dari salah seorang praktisi pendidikan, Pak Iman Zainuddin, kita akan simak bersama. Pertama, kami mengapresiasi langkah pemerintah di dalam program sekolah rakyat ya, yang pada intinya menunjukkan sebuah itikad untuk tadi yang melakukan afirmasi terhadap anak-anak yang dikategorikan prasejahtera atau miskin ekstrim. Jadi ini adalah pendekatan khusus dengan diasramakan, kira-kira seperti itu. Namun kemudian kami memang juga banyak memberikan kritik ya yang kedua, yaitu soal kebijakannya ini yang menurut kami sangat terburu-buru dan butuh persiapan. Ketua Tim Formatur Prof Nuh misalkan sudah punya pengalaman ya menyusun kurikulum 2013, dan kita tahu persoalan kurikulum terutama untuk program sekolah rakyat sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus dipersiapkan sangat matang sekali. Nah, kami dari P2G memang memiliki beberapa pertanyaan ya, dan juga pernyataan yang menurut kami perlu diperhatikan. Yang pertama situasi psikologis anak. Nah, apakah kemudian program sekolah rakyat ini untuk anak-anaknya sudah selesai didiagnostik gitu ya, sebelum mereka akan mendapatkan pembelajaran di dalam asrama? Karena umum ya, mungkin Pak Noh juga tahu di dalam sekolah berasrama itu kita harus memulai untuk melakukan adaptasi anak-anak tersebut karena berasal dari berbagai latar ekonomi yang sama, tetapi kemudian situasi-situasinya berbeda-beda. Dan ini saya kira sangat umum di dalam kebijakan sekolah-sekolah berasrama bahwa mereka ini harus dipersamakan dulu persepsinya, mengapa mereka ada di sana dan apa tujuannya. Bagaimana menciptakan sekolah berasrama yang ideal, yang pernah kami ketahui bahwa biasanya sekolah berasrama yang ideal itu membangun pemukiman untuk guru-gurunya, ada kompleks perumahan gurunya, sehingga kemudian mereka bisa lebih maksimal dan pekerjaan mereka bukan sekedar mengajar. Jadi kepala sekolah yang ada di KBM, kegiatan belajar mengajar, dia bertanggung jawab juga untuk kegiatan anaknya di waktu di luar jam pelajaran sekolah. Oke, cukup ya. Kita sudah dapat poinnya, Prof. Jadi mereka ada di situ berasrama dari latar belakang yang berbeda. Saya jadi ingat Gus Ipul pernah mengatakan karena mulai dari SD, jenjang SD, SMP dan SMA, yang SD kadang ada yang masih nangis atau berpisah dari orang tuanya sementara gitu ya. Nah itu gimana tuh, Prof? Jadi memang kebetulan sekarang SD itu tidak banyak, 3 lokasi atau berapa gitu. Yang paling banyak kan memang SMP dan SMA. Itu memang iya, mereka berangkat dari beragam latar belakang, tapi yang sama satu, miskinnya sama. Tapi latar belakang sosial berbeda. Ini semua berbeda. Tapi yang menarik adalah
Kalau panjenengan coba cek ombak di sekolah-sekolah yang sekarang sedang berlangsung, Ya. mereka rata-rata bahagia semua. Bahagia. Itu kemarin Bu Sri Mulyani mencoba nanya satu dan seterusnya. Mereka bahagia karena apa? Satu, dia dapat teman baru. Dalam suasana yang baru. Komunitas baru mereka. Komunitas baru. Memang yang dia keluhkan satu, kegiatannya banyak Pak. Kegiatannya padat Pak. Artinya bagus. Mereka dilatih untuk bekerja keras. Oleh karena itu, tadi itu, mengapa di awal itu semuanya kita mapping psikososialnya tadi itu. Itu untuk mengetahui readiness. Kesiapan mereka sebelum nanti belajar secara formal ke semuanya. Ya. Jadi ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan persiapan. Itu yang untuk mapping tadi itu. Itu tujuannya salah satu di antara untuk level up, menyamakan standar, termasuk standar akademik, standar ini dan seterusnya. Intinya readiness, kesiapan dia. Kesiapan. Masuklah sekarang dalam proses pembelajaran formal. Malam harinya dia pendidikan karakter dan life skill dan seterusnya. Itu insya Allah dengan pendekatan itu dan kita monitor setiap saat perkembangan anak-anak itu, misalkan aja karena kita sudah dilengkapi dengan sistem digital, anak kalau mau makan ya ngetap absen. Anak masuk sekolah, masuk ruang kelas ya ngetap. Anak mau beribadah ya ngetap dan seterusnya. Itu sudah ada beberapa sudah mulai jalan. Itu kerjasama dengan Bank BNI dan seterusnya. Itu jadi kita menariknya di sekolah rakyat ini Mas, banyak yang bantu. Gotong royongnya kelihatan banget ya Prof ya. Tentu di samping dari unsur pemerintah semua kementerian itu luar biasa. Iya. Partisipasinya kepengen membuktikan bahwa ayo sama-sama ini. Iya. Tapi dari masyarakat pun juga banyak yang ini. Taruhlah dari learning management system. Iya. Nah, terkait materi pembelajaran yang untuk SMA itu diberikan dari sekolah. Namanya sekolah Al-Hikmah yang ada di Jawa Timur. Seluruh materinya diserahkan. Gratis. Iya kan? Iya. Gratis. Yang sudah teruji. Betul. Karena sekolahnya bagus. Betul. Untuk mapping talenta, ISQ Pak Ari Ginanjar memberikan gratis. Siti Arsa juga memberikan pelatihan gratis. Taruna Nusantara juga memberikan pelatihan gratis. Dan seterusnya. Ini gotong royongnya luar biasa. Karena memang kita semua sebenarnya, ini common sense. Iya. Ini common sense, ini tugas kita semua, bukan hanya tugas pemerintah. Tapi kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan, tadi itu memuliakan. Iya. Sekali lagi memuliakan itu, memberikan di atas standar minimalnya. Iya. Ya, mana ada sekolah dikasih pakaian gratis, laptop gratis, makanan gratis, dan seterusnya. Tidak ada. Iya. Alhamdulillah di sekolah rakyat kita ingin memuliakan. Baik. Prof, terakhir satu kata untuk sekolah rakyat, Prof. Sekolah rakyat adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Luar biasa. Prof, terima kasih Prof sudah menjelaskan tentang sekolah rakyat ini kepada masyarakat luas. Tentu masih banyak pertanyaan, tetapi yakinlah ini semuanya butuh proses. Awalnya baik, akhirnya pun akan baik. Insya Allah. Kira-kira begitu ya Prof ya. Yeah. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Kementerian Komdigi yang mendukung wawancara ini sehingga masyarakat luas mengetahui step by step tahapan perkembangan dari sekolah rakyat. Ini masih butuh waktu lama, Prof. Tapi saya yakin energi masyarakat, ya, energi bangsa ini akan tercurahkan untuk kebaikan bersama. Terima kasih, Prof. Insya Allah nanti begitu 1 semester, hasilnya kami akan laporkan ke publik. Ya, apa hasilnya selama 1 semester? Bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Deltanya itu. Ya. Itu. Yakin akan jadi sekolah unggulan betul. Insya Allah kita bermimpi orang-orang miskin ini, karena tesisnya saya tambah sedikit. 2045 kejayaan Indonesia itu bisa jaya kalau ada kebangkitan wong cilik. Ada kebangkitan kaum duafa, ada kebangkitan kaum miskin. Kalau yang miskin masih tetap miskin, belum. Sekolah rakyat ini awal untuk kebangkitan. Sekolah rakyat ini adalah
jembatan, untuk kebangkitan. bridge to the future. Baik. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Profesor M. Nuh, yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014. Saya Surya, terima kasih. Sampai jumpa.